Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat yang beriman, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Rudi Hasibuan, seperti biasanya kita akan berbagi ilmu, berbagi tips, dan tentunya berbagi pengalaman seputaran tentang imam sholat. Video yang lalu kita sudah membicarakan tentang tips sukses menjadi imam sholat. Namun kali ini kita akan berbagi ilmu tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita hindari, tidak boleh kita lakukan saat kita menjadi imam sholat berjemaah. Khawatirnya jika kita melakukannya akan dapat mengurangi nilai sholat kita, bahkan jatuh kepada batal dan tidak sah sholatnya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung di subscribe sekarang juga, dan jangan ketinggalan video-video berikutnya, dan di share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat. Sahabat yang beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sholat adalah ibadah yang sakral dilakukan seorang hamba kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dalam ibadah sholat, kita sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakannya secara berjemaah. Imam adalah seorang ditunjuk sebagai pemandu makmum di belakang. Namun, ada beberapa hal yang harus dihindari saat menjadi imam sholat. Berikut di antara kesalahan-kesalahan dalam ibadah sholat yang ditemui di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pertama adalah tidak tomakninah. Maksud dari tomakninah adalah posisi tubuh kita itu tenang ketika melakukan setiap gerakan dalam ibadah sholat, dalam arti tidak terburu-buru. Tolak ukur tenang adalah mencukupi untuk membaca satu kali bacaan atau doa dalam setiap gerakan sholat. Misalnya, tumakninah ketika sujud. Artinya, posisi tubuh tenang setelah sujud itu sempurna. Kemudian, membaca bacaan doa saat sujud minimal sekali. Jika hal ini terjadi, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang yang buruk sholatnya, yakni terburu-buru. Yang kedua, terlalu panjang dalam membaca ayat di dalam sholat. Ini yang perlu kita hindari saat menjadi seorang imam. Ketika selesai membaca surah Al-Fatihah, imam tidak dianjurkan membaca ayat terlalu panjang. Bahkan Rasulullah pernah menegur salah seorang sahabatnya karena surah yang dibaca terlalu panjang. Akibatnya adalah para jemaah banyak yang tersiksa dengan bacaan yang kita panjangkan bacaannya. Yang ketiga, terlalu banyak melakukan gerakan dan suara yang tidak perlu. Para ulama menyatakan bahwa banyak gerakan yang berlebihan dan diulang-ulang bisa membatalkan sholat kita. Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak sampai membatalkan sholat kita. Namun jika ia bergerak 3 kali pada rakaat pertama, kemudian bergerak 3 kali pada rakaat kedua, kemudian bergerak 3 kali lagi di rakaat ketiga, dan juga di 3 kali di rakaat keempat, yang kita gerak-gerakkan, ini juga digabung banyak gerakannya. Akan tetapi, ketika gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit karena terpisah-pisah pada setiap rakaat, dan ini tidak membatalkan sholat. Dan juga mengeluarkan suara seperti batu-batu kecil dan suara hidung seperti tersumbat. Hal ini dapat membuat makmum tidak konsen dan fokus. Ini yang harus kita hindari dalam melaksanakan sholat. Yang keempat, jangan membaca takbir terlalu lama dalam setiap gerakan sholat. Sahabat yang beriman, inilah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dalam melaksanakan sholat berjemaah. Imam tidak boleh terlalu lama dalam mengucapkan takbir dalam setiap gerak dalam sholat. Ini akan berpotensi membuat jemaah akan mendahului imam. Sebagai contoh yang sering terjadi di saat sujud terakhir mau berdiri untuk rakaat kedua. Imamnya terlalu panjang mengucapkan takbir. Akhirnya para jemaah terkadang mendahului imam
mengangkat kepala untuk berdiri di rakaat kedua. Boleh kita baca sedikit cepat, yaitu pada rakaat terakhir, sehingga jemaah tahu bahwa itu adalah rakaat terakhir. Dan dibaca sedikit lama saat naik berdiri rakaat selanjutnya. Intinya, imam sholat itu harus cerdas, bisa mengatur tempo dalam setiap gerak sholat, dan tidak terlalu lama juga, tidak terlalu cepat. Yang kelima, jangan terlalu lama dalam mengucapkan salam. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullah. Kita baca sedikit cepat seperti Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan, setelah itu langsung ucap salam, menoleh ke kiri. Jangan dilamain temponya. Kadang ada juga imam ketika salam membaca doa. Kalaupun membaca doa, jangan terlalu panjang karena salam pertama rukun dan salam kedua adalah sunnah. Kita khawatirnya jangan sampai makmum serentak dengan gerakan kita sebagai imam, apalagi mendahului kita. Jika makmum mendahului kita, maka sholatnya tidak sah. Sahabat yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang harus kita hindari dalam melaksanakan ibadah sholat ketika kita menjadi imam. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa nantikan video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman agama kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.